Bapa, ini kami, Tuhan, Kau tahu betapa gampang, mudah bagi kami untuk nyanyi keluar dari mulut kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi dalam prakteknya kami jungkir balik Tuhan. Kami susah Tuhan untuk benar-benar bisa sepenuh-penuhnya menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya pagi ini kami datang kepadamu. Kami sekali lagi Tuhan mengakui kelemahan kami. Kami mau belajar, kami mau diajar oleh Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan enggak pernah putus asa sama kami. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kami. Tapi Tuhan sabar, Tuhan panjang setia untuk menuntun kami, untuk mengangkat kami yang jatuh, untuk membawa kami, memberi kekuatan kepada yang lemah, untuk memberikan arah kepada yang kehilangan arah. Tuhan, ini kami berdoa, mohon Roh Kudus tolong kami, jamah kami saat ini. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami gak mau cuma ibadah terus kami pulang dengan hati yang sama, tapi kami mau berjumpa dengan Tuhan, karena kami percaya perjumpaan kami dengan Tuhan akan mengubahkan hidup kami, mengubahkan pikiran perasaan kami. Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan masuk belajar ucapan bahagia yang terakhir, yaitu yang ke-8. Yang terambil dari Matius 5 ayat 10-12. Mari kita buka Matius 5 ayat 10-12. Bagi yang saudara tidak bawa Alkitab, di meja depan penyambutan ada Alkitab yang saudara bisa pinjam. Silakan saudara ya, karena ada bagian-bagian firman Tuhan nanti yang nggak ada di PowerPoint, tapi silakan saudara bisa. Silakan angkat tangan, pengurus akan membantu kita mendapatkan Alkitab. Matius 5 ayat 10-12. Mari kita bacakan bersama. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, kalau minggu lalu, saya akan review sedikit bagi saudara yang minggu lalu nggak hadir. Minggu lalu kita belajar begini. Alkitab mengatakan ucapan bahagia yang sebelumnya ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, bahasa Inggrisnya peacemaker. Berbahagialah peacemaker, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita menjadi peacemaker. Tapi minggu ini di Matius 5, 10-12. Ini kurang fokus ya. Dikatakan, kalau minggu lalu kita belajar Tuhan mau kita jadi peacemaker, hari ini Tuhan ngajarin berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang menderita. Ini korelasinya, hubungannya apa nih saudara, perhatiin. Waktu Tuhan suruh, kita harus berusaha, kalau bisa berusaha damai dengan semua orang. Terus ayat selanjutnya dikatakan bahwa berbahagialah kamu kalau dianiaya. Artinya, bisa nggak benar-benar kita dalam hidup selalu damai sama orang lain? Saya mundur sedikit. Kita sebagai anak Tuhan harus nggak hidup damai sama orang lain? Harus. Harus apa enggak? Harus. Makanya kita berkata haruslah kamu menjadi peacemaker, berbahagia orang yang membawa damai. Tetapi bisa enggak kita berdamai sama semua orang? Bisa, tapi sulit? Atau lebih gampang kali jawabnya, apakah semua orang pasti hidupnya damai sama kita? Lebih gampang jawabnya kan? Enggak. Nah itu. Jadi Tuhan suruh kita jadi peacemaker. Iya, kalau kamu tuh usaha baik-baik, kamu benar-benar udah rendah hati, ya, benar-benar rendah hati, ngalah misalnya. Tapi sebaik-baiknya kamu hidup, tetap aja ada orang yang nggak mau damai. Makanya muncul ayat-ayat ini.
Kita lihat lagi Matius 5:10-12. Berbahagialah bukan cuma nggak mau damai, berbahagialah orang yang dianiaya. Artinya bukan cuma kita ada orang nggak mau damai sama kita, bahkan orang nganiaya kita. Wow. Berbagai orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Kata dicela ini, kata lainnya dicaci maki. Kata lainnya diejek, diolok, dihina, dan dianiaya. Dianiaya baik secara fisikal maupun secara emosional. Dan kepadamu difitnahkan. Ini juga difitnah. Kita nggak berbuat salah, kita nggak berbuat jahat, tapi difitnahkan segala yang jahat. Alkitab berkata lagi, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah saudara, Alkitab mau kasih tahu kita pertama-tama bahwa kita hidup di dalam dunia yang nggak bisa expect semua orang di dunia bakal suka sama kita. Saudara, saya ini tipe orang yang dulu pengen sekali semua orang suka sama saya. Termasuk orang yang saya nggak suka, saya pengen dia suka sama saya. Halo, jelas ya? Bisa gitu. Ini orang perfeksionis dulu. Semoga hari ini lebih mending sedikit. Jadi capek hidup saya. Kenapa kalau orang lain ketemu sama saya terus nggak senyum, saya merasa gue salah apa ya? Terus kalau salaman, dia salamannya kurang hangat, ya saya nggak pikir bahwa dia lagi masalah, saya pikir saya punya salah apa gitu. Capek hidup kayak gini. Nah, yang dimaksud dalam Alkitab bukan yang kayak gitu maksudnya tuh. Berbahagialah orang yang dianiaya. Aniaya ini punya dua jenis penganiayaan, penderitaan. Penderitaan pertama itu disebabkan oleh karena dosa salah kita memang. Contoh, karena dulu malas sekolah, malas belajar. Ya sekarang waktu masuk SFU, ya masuk UBC, waduh bingung sekali. Ya bingung sekali kejar. Kalau dulu di Indonesia buat paper ya nebeng temen gitu ya. Minta tolong teman di sini, wah susah sekali. Nah itu menderita. Wah saya menderita nih, papi mami susah kuliah di UBC. Nah penderitaan yang di sini tuh bukan yang dimaksud Alkitab, bukan ya. Bukan menderita kayak gitu tuh. Tapi penderitaan yang dimaksud di sini adalah menderita oleh sebab kebenaran. Menderita karena Tuhan. Nah saya mau ajak kita melihat satu bagian firman Tuhan lain yang memperjelas ucapan Tuhan Yesus ini. Yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ke 16. Mari kita baca. 1 Petrus 4. Sementara yang Matius 5 jangan ditutup saudara, supaya kita kembali lagi ke sana. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Kalau sudah dapat saya akan bacakan buat kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Nah itu tuh. Jadi jenis penderitaan yang dialami ada dua macam. Ayat 15 katakan penderitaan pertama disebabkan oleh karena dia buat dosa, buat jahat. Contoh di Alkitab pencuri, penjahat, pengacau dan lain-lain. Karena kesalahan diri jadinya menderita. Nah orang yang kalau kesalahan diri karena terus menderita jangan bilang begini, berbahagialah orang yang menderita karena mempunyai kerajaan sorga. Nggak boleh itu. Nggak bakal masuk sorga kalau terus-terusan begitu. Karena penderitaan yang Tuhan maksud di sini ada penderitaan jenis kedua.
menderita karena atau menderita sebagai orang Kristen, menderita karena nama Tuhan, menderita karena kebenaran. Oke, nah bagaimana di tengah-tengah penderitaan dunia ini, di tengah-tengah banyak orang yang walaupun kita mau damai, mereka nggak mau damai, kita bisa tetap survive. Nah, kita kembali kepada ayat next, kembali ke ayat, balik ke yang pertama please. Matius 5. Alkitab berkata begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah mempunyai kerajaan surga. Alkitab bilang begini, berbahagialah kamu yang dianiaya. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan gak pernah suruh kita cari masalah. Tuhan gak pernah suruh kita cari penderitaan. Jadi bukannya jemaat di sini lagi duduk begini, wah hidup gue kok nggak ikut sesuai firman ya. Wah keluar cari penderitaan. Enggak itu enggak make sense kan. Tuhan nggak suruh kita pergi cari penderitaan. Tapi, nah gini, jangan dibalik ya. Tetapi ikut Tuhan tidak bisa tidak menderita. Kita nggak disuruh Tuhan cari penderitaan, sengaja hidup cari susah, sengaja dianiaya, sengaja sekarang nih saudara misalnya berbondong-bondong sekarang pergi kemana? Pergi ke daerah ISIS. Kenapa mau menderita demi Tuhan? Kalau Tuhan nggak panggil kita, jangan pergi ke sono gitu. Sengaja pergi kemana? Ke North Korea. Orang Kristen di sana dibunuh. Bukan berarti nggak boleh ada misionaris ke sana, tapi kalau saudara nggak dipanggil, tidak disuruh sengaja untuk menderita. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita berkata, berbagai orang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagia kamu jika karena kamu dicela. Jadi Alkitab berkata bahwa kita ini sebagai orang Tuhan, anak Tuhan, menderita, mengalami penganiayaan, dicela, diolok, dihina karena nama Tuhan, itu biasa. That's why, saudara, Yesus pernah bilang kan waktu Yesus sama murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, ini pengajaran gak populer nih. Nggak populer karena apa? Karena di dunia ini apa yang baik, yang sukses, semuanya aman, itu yang laku. Termasuk di gereja. Kalau semuanya sukses, semuanya lancar, semuanya kaya, semuanya hidupnya sehat-sehat, itu laku. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ikut Tuhan tidak bisa tidak menderita. Tapi menderita yang seperti apa? Bukan menderita seperti yang kita bayangkan, tapi menderita oleh karena kebenaran. Jadi kita berkata, kalau gitu, menderita sebagai orang Kristen itu wajar. Makanya 1 Petrus 4 ayat 12 mengatakan, saudara-saudara kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi kalau hari ini kita sebagai anak Tuhan merasa ikut Tuhan tuh susah ya, ikut Tuhan tuh repot ya, ikut Tuhan kok nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan cuma nggak boleh nggak boleh itu, kok kadang-kadang dianggap awkward banget ya. Ikut Tuhan kok dianggap bodoh, lu bego banget sih. Oh maaf ya, saya nggak pernah nggak boleh ngomong bego sama orang. Tapi ada orang yang bodoh banget sih. Kok ikut Tuhan sih? Wah ini mah nggak make sense nih. Nggak masuk akal kamu ikut Tuhan. Ya, kalau mungkin ada orang yang berkata, ya ikut Tuhan sih boleh, ke gereja boleh lah. Tapi nggak usah fanatik. Nggak usah terlalu baik jadi orang yang baik cepat mati loh. Katanya gitu lagi. Benar kan orang kayak gitu kan? Jadi kita ngadepin di dunia ini, ada lagi orang Kristen model yang begini nih. Model orang Kristen hari Minggu. Jadi hari Minggu jadi Kristen, hari Senin sampai Sabtu jadi orang biasa, katanya gitu.
Jadi mengkotak-kotakan hidup. Ya hari Minggu ke gereja, baca Alkitab, dengar khotbah. Kalau hari Minggu ngomongnya haleluya, shalom. Tetapi kalau hari lain keluar kata-kata yang lain. Ada dua double standard di sini. Ya karena apa? Kita barangkali sebagian orang nggak mau dianggap bingung, aneh gitu. Dan nggak siap untuk menderita karena Tuhan. Nah makanya sebagian orang-orang yang di dalam Tuhan juga malu tuh kalau di restoran berdoa. Di sini gimana saudara? Malu nggak di restoran berdoa? Ya, nggak ya, puji Tuhan ya. Di restoran berdoa, ya berdoa ada macam-macam orang jenis berdoa. Kalau kami waktu di seminari, ini lucu juga. Ini kan seminari mahasiswa teologi kan. Berdoanya bukan karena takut dinilai orang lain, takut diejek orang lain, tapi berdoanya macam begini. Jadi waktu berdoa, ya, jadi sebelum berdoa ayam yang gede ditaruh, terus ditumpukin beras, ditumpukin nasi, terus dia doanya gini. Takut ayamnya hilang. Iya, takut hilang. Nah, kalau orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang takut dianiaya, takut diejek, berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Gitu tuh. Biar gak kelihatan, berdoa, terima kasih Tuhan, amin gitu. Ada gak doanya cepet banget, terima kasih Tuhan, amin. Udah doa, udah. Cepet banget, kilat gitu. Ya. Istilahnya nih, kalau kita buka radio, belum tune aja udah gitu. Belum tune, istilah sinyalnya belum ketemu gitu, tapi udah ngomong. Nah makanya saudara, hidupan orang percaya nggak benar-benar bisa bertumbuh karena itu. Karena terlalu banyak excuse. Takut. Alkitab berkata, kalau kamu menderita karena Tuhan, kalau ada orang yang gak suka sama kamu, itu normal. Itu normal. Bukan luar biasa, itu normal. Nah saudara, kita hidup, kalau saudara-saudara kita yang hidup di North America, ini tantangannya beda sama kalau hidup di Indonesia. Di hidup di Indonesia kita bergumul soal FPI misalnya. Kita bergumul soal berhadapan dengan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia, bukan di Arab saudara. Jumlah orang Islam muslim terbesar di dunia itu bukan di Timur Tengah, tapi di Indonesia. Kita mungkin takut, bingung, tetapi di North Amerika kita bergumul dengan sekularisme, di mana banyak hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu biasa. Dan kita takut dianggap aneh, takut dikucilkan kalau kita nggak gaul, kalau kita nggak ikut ngakak dengan bercandaan yang jorok misalnya. Ya, kita takut dianggap aneh, akhirnya kita dijauhi. Kalau kita nggak ikut-ikutan, kalau misalnya waktu minum minuman keras, kita dianggap, lu nggak zaman, lu ketinggalan zaman. Kalau orang-orang muda, teman-teman pada nonton film dan vulgar, kita nggak ikutan, jangan sok suci lu, gitu. Saudara, kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kalau sampai kita dianiaya, ya jangan dianiaya lah ya, yang sederhana aja, diejek, dicela, itu normal. Itu yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Itu normal. Waktu saya SMA senior high school, saya udah mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan. Walaupun saya sebenarnya lahir Kristen, born Christian, tetapi nggak sungguh-sungguh. Jadi waktu saya mulai SMA, saya udah tekad dalam hati, saya nggak mau nyontek. Saya nggak mau nyontek, saya juga nggak mau kasih contekan. Nah yang susah bukan nggak mau nyontek masih lebih gampang, nggak mau kasih contekan lebih susah lagi. Akhirnya apa? Ketika nggak mau kasih contekan, wah teman-teman tuh bener-bener dah
sok suci lu, sok kudus lu, udah terlalu fanatik lu. Belum lagi saya nih kalau lagi uji ulangan misalnya, lagi ujian ya, lagi kerjain, dari belakang tendang-tendang, nomor 5, waduh saya susah. Pertama nggak bisa konsentrasi kan, terus nomor 5, ayo dong Chris, ayo. Aduh, gimana gitu ya. Ntar belum di sebelah kiri kanan. Ada juga yang lebih parah, bukan cuma itu. Guru nggak ada, kertas saya diambil. Bayangin tuh. Susahnya, bener susah. Sampai kemudian ya kan, kalau kejadian di kelas nggak apa-apa. Teman-teman pada ngejek kan. Rustam, saya dipanggil Rustam di sekolah, bukan Chris sebenarnya. Terus si Rustam tuh pelit tuh, pinter, sekolahnya pinter tapi pelit, nggak solider sama temen, kayak gitu kan, nggak solider segala macam. Nah, ada satu temanku yang di belakang saya yang suka nendang-nendang itu Kristen juga agamanya. Ya gue Kristen nggak kayak lu Tam, gue gitu, susah juga nih, yang bener yang mana? Ya, pokoknya dia terus lu pelit lu, dasar lu. Terus dia cerita ke teman-teman yang lain, ke kelas-kelas lain, dia bilang, si Rustam tuh kalau nyontek gedung kita nih rubuh katanya. Wah, saya merasa nggak suka, saya merasa marah sebenarnya. Aduh. Tapi saudara, itu kan kejadian SMA. Setelah beberapa tahun kuliah, satu hari saya terima telepon. Terus, halo, Rustam ya? Iya. Ini nih gue nih, sebut saja namanya Pat ya. Halo Pat, apa kabar? Iya, baik nih. Tumben lu telepon, saya tanya gitu kan. Iya nih, gue mau ngundang lu ke gereja. Dia ngundang aku ke gereja. Terus saya bilang kan, lu udah taubat? Dia kan udah taubat. Terus jawabnya apa tau gak dia? Dia jawabnya apa? Iya nih, gue mau dibaptis. Mau dibaptis. Terus lu udah taubat? Dia cerita. Dia cerita bla 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 bla. Terus saya bilang akhirnya iya nih, saya baru katekisasi. Saya taubat nih. Saya mau yang baru tahu salah. Dia ngomong satu hal. Dia bilang gini, Tam, terima kasih ya. Dulu lu udah gue ejek-ejek. Enak kalau lu terima kasih lu ejek gue. Maksudnya gini. Maksudnya makasih ya. Lu tuh udah tegur gue dulu. Walaupun gue gak taubat dulu. Terima kasih lu jadi contoh. Gimana sih mestinya orang Kristen hidup katanya. Wah. Waktu dia ngomong gitu, saya tahu. Saya jadi semangat bahwa kita ikut Tuhan. Walaupun mungkin selama beberapa waktu, berapa tahun kita kelihatannya harus menderita. Tapi percayalah apa yang kita lakukan di dalam Tuhan nggak sia-sia. Amin. Nggak sia-sia. Hari ini kelihatannya dengan sungguh-sungguh kita jadi susah. Istri yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, suami nggak dikung, susah kan. Ada pernah satu kejadian di Indonesia nih dalam sebuah kelas katekisasi seorang pria kesaksian, dia bilang, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi istri saya nggak dukung. Sejak saya datang ke gereja, tiap-tiap hari berada aja masalah. Istri saya masalah, ngomel, nggak ada masalah ngomel, saya nggak salah apa-apa ngomel. Aduh, nggak tahan. Kenapa sih ikut Tuhan? Sekarang saya mau hidup bener. Dulunya hidup nggak bener. Sekarang hidup udah mau hidup bener. Kok kenapa istri saya jadi begitu? Wah, menangis nih bapak di dalam kelas katekisasi. Menangis, kita cuma bisa doakan, kuatkan dia. Terakhir waktu berapa tahun, 2-3 tahun lalu saya pulang Indonesia. Kondisi sudah jauh lebih baik. Saya berkunjung, ketemu sama istrinya. Istrinya udah lebih ramah. Dulu kalau ketemu pendeta, mukanya, ya kayaknya waduh ngeri bener. Tapi puji Tuhan, ada juga dalam kesaksian dalam sebuah kelas katekisasi lagi waktu saya di Indonesia, 2 orang pemudi. Waktu itu masih kuliah mereka berdua. Mereka bukan orang percaya. Mereka dari keluarga yang papanya pelihara banyak jin dan setan di rumah.
Mereka yang cerita. Jadi satu lantai, di lantai 4 rumah mereka, satu lantai penuh dengan segala macam sesajenan. Katanya mereka itu penuh dengan kuasa-kuasa kegelapan. Papanya sengaja pelihara itu. Tapi yang luar biasa adalah 2 anak ini, entah saya lupa ceritanya gimana, dia akhirnya mau datang ke gereja dan mau belajar tentang Tuhan, dan mereka ikut kelas katekisasi kelas saya. Terus mereka di dalam kelas itu mereka cerita, mereka kesaksian bahwa ketika mereka ikut di ke gereja itu apa, kan hari Minggu ya, itu mesti hati-hati. Papa mamanya nggak tahu, dia mesti hati-hati bawa Alkitab aja, harus dibungkus gitu, dibungkus biar nggak ketahuan. Bilangnya jalan-jalan ke mall, bener pulang gereja jalan ke mall, nggak bohong juga kan kok, katanya gitu kan. Ya nggak bohong juga kan, bohongnya dosa nggak sih, ya gitu katanya gitu. Jalan-jalan ke mall mesti kayak gitu, terus kemudian ikut katekisasi. Nah, masalah muncul ketika apa? Ketika bukan cuma ikut ke gereja, ketika mereka mau dibaptis. Banyak kan orang yang ke gereja akhirnya nggak berani dibaptis karena apa? Karena papanya akhirnya ketahuan satu hari, anaknya ke gereja, tahu apa yang dilakukan? Katanya papa, ini 2 anak kesaksian, papa langsung ngambil di lemari, baju-baju dikumpulin, dibuang keluar jalan. Keluar dari rumah katanya. Mereka cuma bisa nangis. Kamu keluar enggak? Terus ngapain? Biar diem aja. Pungutin baju. Takut. Ketika mereka sungguh-sungguh mau kenal Tuhan, ikut Tuhan, dia bilang ngeri kok. Apa? Mereka lihat sendiri bagaimana dari lemari itu kayak keluar asap gitu. Kuasa gelapan nggak suka, kuasa gelap dari papanya nggak suka. Dari lemari keluar asap, mereka cuma bisa berdoa. Sampai singkat cerita 2 pemudi ini akhirnya dibaptis, dan setelah berapa tahun waktu papanya dying, papanya sakit dan udah sekarat di rumah sakit, anak-anak telepon panggil saya, Kok Kris, tolong datang doain papa. Saya tahu kan ini papanya pelihara setan, pelihara apa, kayak apa, papanya galak sekali kan. Iya kan? Tapi di rumah sakit nggak apa-apa, udah sekarat. Ya kan? Kalau masih ini ngeri juga kan? Udah sekarat saya datang, udah sekarat tapi masih bisa diajak ngomong, udah lama sekali. Saya bilang saya datang, halo Om, saya ini pendeta di tempat anak-anak. Saya datang mau doain. Terus yang singkat cerita saya kabarkan Injil, saya tanya, mau nggak Om terima Tuhan Yesus? Singkat cerita, dia terima Tuhan Yesus dan hari itu juga dibaptis. Hari itu juga meninggal. Saudara, kadang-kadang kita perlu menderita. Dan kita nggak bisa ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita nggak akan mengalami masalah kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin kita diejek, dihina, tapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, ikut Tuhan itu nggak akan sia-sia. Amin saudara. Tuhan bukan cuma berkata, next please. Bukan cuma berkata kita ini penderitaan karena Yesus itu normal. Bukan. Tapi Tuhan mengajak kita percaya bahwa kita bisa berbahagia, bersuka cita di tengah penderitaan. Nah, ini yang bagi orang crazy nih. Ini bagi orang di dunia ini ide gila. Kalau misalnya menderita, sabar, wajar kan? Kalau menderita itu coba tenangkan diri, wajar. Tapi kalau menderita, bersukacita, bergembira, itu gila lu, kata orang kan. Tapi ini Alkitab berkata, bersukacita dan bergembiralah kalau kamu dianiaya oleh sebab kebenaran. Wow. Makanya ini saudara mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya ini. Alkitab berkata, contohnya apa? Contohnya, kok bisa sih bersukacita kalau lagi dapat piala, kalau dapat nilai bagus,
Kalau lagi dipuji, ya wajar. Tapi bersukacita kalau lagi menderita tuh aneh kan? Saudara, Alkitab menceritakan satu kisah konkret bagaimana mereka bisa bersukacita di tengah penderitaan. Ceritanya gini, beberapa rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga kan memberitakan Injil. Tapi pemerintah Romawi nggak suka. Bukan cuma pemerintah Romawi nggak suka, karena itu takut membawa kudeta sama kaisar, tapi juga orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi juga nggak suka. Dan akhirnya mereka menangkap para rasul, dan apa kata Alkitab? Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Jadi disesah, dicambuk, dan disesah itu waktu zaman itu supaya orang kapok itu 40 kali kurang 1 kali cambukan, artinya 30 kali 9 dicambuk. Udah setengah mati, gak sampai mati, dilepasin. Dan setelah mereka dicambuk, disesah itu, nih, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Kristus. Ini orang Kristen mula-mula. Kenapa kok bisa bergembira? Karena mereka merasa, oh Tuhan, di dalam segala kelemahanku, dalam segala dosaku, Tuhan menganggap aku layak menderita demi Yesus. Kalau kata seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer, dia bilang gini, suffering is the badge of true discipleship. Badge itu lencana. Penderitaan adalah sebuah lencana daripada murid yang sejati. Sebuah tanda dari murid sejati adalah seseorang yang mau menderita bagi Kristus. Jadi ketika seorang dianiaya, dia malah bisa bergembira, bersukacita, bukan bergembira, aduh puji Tuhan luka. Bukan maksudnya itu, tapi bergembira, bersukacita karena Tuhan. Karena nama Tuhan, itu maksudnya tuh. Bersukacita karena apa? Karena Tuhan, saya gak mampu, tapi Tuhan kok anggap saya ini sungguhan pengikut Kristus. Dan bagian yang kita terima dalam penderitaan Kristus gak pernah sebanding dengan apa yang Yesus sendiri alami. Next please. Itulah sebabnya kita berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah, saudara perhatiin, ini kata berbahagia 2 kali. Ini dalam teologi disebut double beatitude. Dua atau ganda, ucapan bahagia ganda, karena 2 kali. Berbahagialah kamu jika karena kamu aku dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala jahat. Nah, bukan cuma berbahagia, bukan cuma berbahagia bisa diterjemahkan diberkati, tetapi ayat ini bilang bersukacitalah, rejoice, dan bergembiralah. Saudara cek dalam bahasa Inggris, kata lainnya apa? Overjoy, leap of joy. Bersukacitalah dan bergembiralah. Overjoy, leap of joy. Melampaui dari sekedar bersukacita, gembira, enggak. Lebih dari bersukacita. Karena apa? Karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Menderita sebagai orang Kristen itu normal. Menderita sebagai orang Kristen karena nama Tuhan bukan cuma normal, tetapi adalah satu privilege, satu kehormatan. Menderita sebagai orang Kristen bukan cuma satu kehormatan atau satu normal, tapi juga adalah sebuah sukacita itu loh. Sukacita, bergembira. Nah sekali lagi saudara, Tuhan gak suruh kita sengaja cari penderitaan. Tetapi kalau kita harus mengalami penderitaan, sadarlah itu normal, sadarlah itu adalah sebuah kehormatan, sadarlah bahwa itu adalah sukacita bagi orang percaya. Nah saudara-saudara, apa hasilnya? Setelah kita mengalami penderitaan, apa hasilnya? Karena kita sering mungkin atau
pernah berpikir begini, setelah aku ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, apa hasilnya? Kelihatannya semuanya sirna. Apa hasilnya? Untuk apa Tuhan aku ikut Tuhan sungguh-sungguh? Karena kelihatannya kok akhirnya banyak hal yang hilang dari hidupku. Kalau aku kuliah sungguh-sungguh, aku nggak nyontek, aku kerja benar-benar, aku kerja keras. Kalau misal aku masuk dalam teamwork, kerja kelompok, aku benar-benar kerja. Aku nggak cuma cantumin nama, nebeng nama, tapi do nothing. Sementara temanku cuma cantum nama, kerja nggak mau, terus dah hasil bagi rata. Tuhan, apa hasilnya? Aku capek-capek, males Tuhan, capek. Ya kan? Suami yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan, hidup benar-benar. Istri yang takut sama Tuhan, hidup benar-benar. Sementara mungkin dicaci maki oleh orang lain. Saudara kerja keras di kantor, di tempat saudara bekerja, sungguh-sungguh kerja, tapi kemudian yang dipromosi adalah orang lain. Hati nggak terima kan saudara? Kenapa Tuhan saya ikut benar-benar nggak nyatut Tuhan nggak tahu, lihat bos nggak tahu sih orang yang dipromosi itu orang kayak apa, nggak mau kerja cuma cari nama doang. Kalau misalnya ada waktu kalau kerja banyak nganggurnya, chatting terus segala macam. Sebenarnya saya kerja benar-benar, apa hasilnya? Saudara, mungkin saja di dunia ini waktu kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, barangkali memang ada kita merasa nggak fair, apa yang kita terima nggak fair. Tetapi Tuhan menjanjikan ada upah besar di surga. Tuhan menjanjikan orang yang benar-benar hatinya mau bersedia mengalami kesulitan penderitaan oleh karena nama Tuhan, mereka akan memiliki mewarisi kerajaan surga. Saudara, itu janji Tuhan. So, saudara, mari kita, setelah kita mengerti ini, di tempat kuliah, waktu kita kuliah, waktu kita kerja, di rumah tangga kita, dengan pergaulan kita sama teman-teman, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, apakah kita tetap mau hidup bagi Tuhan, sekalipun kita dianiaya, dicaci, dicela, dianggap bodoh sama dunia ini. Tapi saudara, ada upah besar di surga. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Next please. Orang ini bernama Polikarpus. Polikarpus ini bukan Polikarpus Indonesia yang melarikan diri karena kasus korupsi, bukan. Ini Polikarpus yang sebenarnya. Polikarpus ini adalah seorang pastor jadi orang Kristen mula-mula. Dia hidup lahir tahun 69 setelah Yesus lahir, dan beliau adalah uskup di Smyrna. Kemudian dia dalam hidupnya benar-benar berusaha ikut Tuhan baik-baik, mengabarkan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Polikarpus ini murid langsung dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes kan rasulnya Tuhan Yesus, murid pertama Yesus. Dia ini murid keduanya gitu, second generation, murid langsung dari Rasul Yohanes. Makanya hidupnya sekitar tahun itu. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh dia terus kabarkan Injil, melakukan segala yang baik menurut firman Tuhan. Tetapi karena dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia nggak kompromi dengan ketidakadilan. Dia ini ditangkap, dibawa ke Roma. Dan waktu dibawa di Roma, Kaisar pada waktu itu memberi kesempatan bagi dia 3 kali. Saya akan lepaskan kamu, kata Kaisar, kalau kamu mau menyangkali Yesus. Tapi Polikarpus nggak mau. Kaisar ngomong lagi, beri kesempatan, saya akan lepaskan kamu kalau kamu nyangkal Tuhan Yesus. Dia nggak mau. 3 kali ditanya, dia nggak mau. Terus Polikarpus bilang, selama 80-an tahun, waktu itu 86 tahun, saya sudah menyerahkan diri sama Tuhan.
Dan Tuhan sudah sedemikian baik sama saya. Tuhan sudah mati bagi saya. Bagaimana mungkin saya bisa menyangkal namanya? Dan sejarah mencatat, Polikarpus waktu itu ditusuk, dibunuh. Bukan cuma ditusuk, dibunuh, tapi ditusuk dia, tapi dia diikat, waktu itu diikat, ditusuk, dibakar hidup-hidup. Dan sejarah gereja mencatat, waktu dia di tengah-tengah panas api itu, dia bernyanyi, dia memuji nama Tuhan. Disaksikan oleh warga Romawi dan oleh para serdaru. Satu orang martir mati, tapi setelah itu ribuan orang menjadi percaya. Saudara, kita ini gak semua kita dipanggil jadi Polikarpus. Betul kan? Tuhan tahu seberapa kemampuan kita. Tetapi Tuhan panggil kita untuk kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Menderita oleh karena kebenaran. Karena ada upah di surga. Saudara mau gak? Mau gak? Bilang, Tuhan, saya gak mau malu lagi Tuhan, ikut Tuhan. Dan saya tahu, saya gak sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Sehingga kita sanggup melewati masa-masa sulit. Mau gak saudara di hadapan Tuhan pagi hari berkata, Tuhan, tolong saya. Sesulit apapun dalam jalan saya kepada Tuhan, saya gak mau menyangkal Tuhan. Saya mau setia seumur hidup saya. Apa jawab saudara? Saya mau. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa. Kita akan tenangkan diri kita. Kita akan persilakan Roh Kudus berbicara kepada kita saat ini secara pribadi. Membiarkan Roh Tuhan menjamah hati kita, mengevaluasi hati kita, bahkan menegur hati kita. Sementara pemusik akan mainkan satu lagu dengan lembut. Apakah di antara kita, ada di antara kita, saudara, sebenarnya engkau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan yang muncul dihadapi. Kau takut, kau merasa gak siap. Be honest sama Tuhan. Dan Tuhan, this is me. Help me, Lord. Atau ada di antara kita suami-suami atau istri-istri, engkau yang udah lama berharap ada miracle dalam keluargamu. Engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi kok tantangan di dalam keluarga besar, bahkan dari pasangan sendiri. Kau akhirnya mau menyerah. Hari ini bangkit dalam nama Yesus. Atau saudara-saudara yang bekerja ya,
Engkau sudah berusaha kerja keras, berusaha jujur, berusaha taat sama Tuhan dan pekerjaanmu. Tapi kok kayaknya nampaknya lama sekali Tuhan, justru nggak dipromosiin. Gaji begitu-begitu saja Tuhan. Padahal aku hidupnya benar. Padahal aku berusaha ikut Tuhan, taat sama Tuhan. Tapi kok berat Tuhan. Saudara, bawa semua perasaanmu, keberadaanmu saat ini kepada Tuhan. Minta Tuhan berimu kekuatan. Dan adakah saudara berkata, Tuhan, kalau aku harus menderita karena Tuhan, bukan karena salahku, dosaku. Tuh aku percaya Tuhan ada upah besar di sorga. Dan lebih lagi Tuhan berjanji bahwa Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam diriku gak akan biarkan aku sendirian. Tuhan akan nyertai aku senantiasa, gak akan pernah biarkan aku sendirian, sehingga aku pasti bisa lewatin ini ya Tuhan. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena gak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Segala penderitaan, kesulitan dunia ini, aku tahu gak pernah memisahkan aku dari kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit penyakitkah? Sakit penyakit, pencobaankah, tak satu pun. Mari sekali lagi bait pertama oleh para pria-pria. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun wanita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun. Bait ketiga bersama-sama. Apa yang dapat? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit penyakit, pencobaankah, tak satu pun bersama-sama. Tiada
tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Boleh nggak saya mengajak kita buat rekan-rekan yang udah umur 60 tahun ke atas, nyanyikan bait yang ketiga. Kalau ada di antara rekan-rekan senior yang kau merasa mulai ada sakit muncul, tangan mulai susah bergerak, kaki mulai susah jalan, kuping udah mulai susah mendengar, mata sudah sulit melihat. Apakah hari ini kau mau katakan, Tuhan, aku percaya tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan. Tidak ada satupun. Saya undang rekan-rekan senior yang 60 tahun ke atas, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan kan tak satu pun. Bersama-sama mari kita berdiri, refrennya tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Kau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Next, satu kali lagi, Kau Yesus sahabatku. Sekali lagi katakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Sungguh ya Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, kelaparan, di tengah-tengah dunia yang banyak masalah, banyak kebingungan, kami bersyukur ada Tuhan, sumber pengharapan. Tuhan berjanji tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Tuhan, kuatkanlah hati kami. Saat ini jika ada di antara kami
yang lemah, yang mulai undur Tuhan, yang mulai kecewa Tuhan atas hidup ini. Bangkitkan kami Tuhan. Bagi kami yang takut Tuhan, takut untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, beri keberanian buat kami Tuhan. Bagi kami yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan masalah-masalah, Tuhan, kami percaya Tuhan lebih besar dari masalah kami. Dan Tuhan akan menuntun kami menghadapi masalah-masalah itu dan menang. Dan ada upah besar di surga yang Tuhan sudah janjikan. Bapak, kami juga ingat buat banyak orang-orang Kristen di berbagai belahan dunia, di negara-negara komunis, di negara-negara Timur Tengah, mereka yang harus dianiaya, yang harus menderita, mereka yang harus kehilangan nyawa, mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dicintai Tuhan, mereka yang harus disiksa. Tuhan, kami berdoa, kuatkan mereka ya Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan gak pernah sia-sia, karena Tuhan menyertai mereka, dan mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.